Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Hamka I. Abdullah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Saya adalah pengajar pada Madrasah Sanawiyah Swasta Hubulo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Pada hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di pelajaran fikih materi toharoh, yaitu tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk memenuhi tugas pada ujian kinerja. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ista'iddu qiyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusan. Gimana kabarnya anak-anakku pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini insya Allah kita akan memulai pembelajaran. Tetapi sebelum itu, Ustadz minta kepada anak-anak sekalian untuk semua dalam keadaan duduk yang rapi. Dan silahkan perhatikan di sekitar kalian, kalau ada sampah-sampah yang ada di bawah meja atau di kursi, silahkan dikumpulkan sampahnya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di setiap aktivitas yang kita lakukan itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita dalam keadaan pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna naf'u bihi kaifa nadika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya Ustadz ingin mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Abdul Fatin, Abdul Mufli, Ahmad Fairuz, Alika Badru, Azril Atahya Gobel, Rido Evangelos, Zaiful Bahri M. Nur. Baik. Ternyata setelah dilihat Ustadz absen, ada beberapa anak yang sakit ya. Oke, mari kita sama-sama mendoakan pada teman-teman kalian yang dalam keadaan sakit. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan kepada teman-teman. Amin. Dan juga kepada anak-anak
yang hadir pada hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan. Amin. Amin. Untuk materi pelajaran kita, Ustadz sebelumnya akan bertanya dulu yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita. Kalian pernah mendengar kata toharo? Nah, Ketika kalian masih berada di SD, kalian sudah pernah belajar tentang toharo? Sudah belajar atau belum? Ada yang sudah belajar dan ada yang tidak ya? Oke. Dan untuk apa kita mempelajari toharo? Toharo itu apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Apa yang dimaksud dengan toharo? Oke. Pak Yurus, silakan. Apa itu? Toharo adalah bersuci dari hadas dan najis. Baik. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa menjelaskan tentang hadas? Apa itu hadas? Azril. Apa yang Azril tahu tentang hadas itu? Hadas itu terbagi menjadi dosa. Ya. Itu Terus? hadas kecil dan hadas besar. Oke, itu kalau dibagi menjadi dua, kalau di bagian-bagian, artinya macam-macam hadas. Kalau najis itu apa? Najis. Ada yang tahu tentang najis? Mbak Nur, apa itu najis? Oh iya. Si Rafais, apa itu najis? najis adalah sesuatu yang membatalkan sholat. Najis adalah sesuatu yang membatalkan sholat. Ada yang bisa lebih jelas lagi? Oke, apa kira-kira? Najis adalah kotoran yang membuat orang bersuci. Nah, itu dia. Najis adalah kotoran yang dengan kotoran itu membuat seseorang tidak suci. Baik, kalau begitu pada hari ini materi pelajaran kita adalah tentang apa? Toharo. Bersuci dari hadas dan najis. Jadi materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang bersuci dari hadas dan najis. Yang ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ustadz sampaikan, Ustadz tanyakan kepada kalian tadi. Baik, di dalam pembelajaran nanti, jadi sebelum memasuki materi pembelajaran, terlebih dahulu Ustadz menyampaikan di dalam pembelajaran nanti, yang pertama adalah Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ustadz akan memakai LCD proyektor dan Ustadz akan memaparkan materinya. Yang pertama, Ustadz akan memaparkan PowerPoint yang berkaitan tentang toharo dan najis. Selanjutnya, kalian akan menonton video pembelajaran yang berkaitan dengan toharo dan najis. Lalu setelah itu, kalian akan melaksanakan diskusi. Ustadz bagi per kelompok nanti, lalu kalian akan berdiskusi. Baik anak-anakku sekalian, agar supaya pembelajaran kita ini lebih semangat, coba berdiri dulu semua. Semua berdiri. Semua berdiri semua. Coba yel-yel yang kalian tahu. Coba. 1, 2, 3. Moto kelas hari ini lebih baik daripada kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kami bisa Allah Akbar. Sudah semangat? Sudah. Sudah semangat? Sudah. Kalau Ustadz bilang sudah semangat, semangat.
Sudah semangat? Oke, kalau sudah semangat berarti silakan anak-anakku duduk kembali. Baik, Ustadz akan memutar LCD-nya ya. Anak-anak perhatikan. Jadi Ustadz akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran. Target apa yang ingin kita capai setelah kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke? Tujuan yang akan kita capai setelah kita melaksanakan pembelajaran yang berkaitan dengan materi Toharo. Oke, sudah bisa dilihat semua ini? Bisa? Bisa. Oke, tujuan dari pembelajaran adalah melalui pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup yang bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan menjelaskan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis, dan mempraktekkan tata cara Toharo dengan baik dan benar. Bisa dipahami ini tujuan pembelajaran? Bisa dipahami tujuan pembelajaran? Bisa. Oke, lanjut kalau begitu. Selanjutnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Toharo, bersuci, dengan menggunakan kata sendiri secara lugas dan disertai juga dengan dalil. Yang berikutnya, mengidentifikasi alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Selanjutnya, mengklasifikasi jenis hadas dan najis dan kriterianya. Jadi inilah dari tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran inilah yang ingin kita capai setelah kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai materi Toharo ini, Ustadz akan sedikit juga bertanya, ya, yang berkaitan dengan materi Toharo ini. Kira-kira kalian bisa menjawabnya atau tidak? Coba, untuk apa kita mempelajari Toharo? Dan apa manfaatnya kita mempelajari materi ini? Sudah tahu? Sudah tahu atau belum? Belum. Oke. Jadi nanti di dalam pembelajaran kita nanti, insya Allah kalian dapat mengetahui mengapa kita harus mempelajari materi Toharo, yakni bersuci dari hadas dan najis. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi silakan kalian perhatikan materinya, dimulai dari pengertian dari Toharo. Jadi secara bahasa, Toharo artinya suci atau bersih. Itu secara bahasa, dan secara istilah adalah menyucikan badan, ya, perhatikan, menyucikan badan, pakaian, serta tempat-tempat dan benda-benda lain dari najis, dan menyucikan diri dari hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi itu adalah materi awal, yaitu pengertian dari Toharo. Baik, selanjutnya dasar hukumnya. Oke, untuk dasar hukumnya, dasar hukum mengapa kita harus mempelajari Toharo ada di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 6. Baik, kita baca bersama-sama ayatnya ya. Ya. Oke, cukup jelas? Jelas. Silakan membaca bersama-sama dalil atau dasar hukum tentang Toharo. Oke, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Baik. Selanjutnya artinya adalah wahai orang-orang yang beriman. Coba silakan baca Klevin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengajarkan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dengan basuh, kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kasus. Jadi inilah yang menjadi dasar hukum mengapa kita harus melaksanakan toharo atau bersuci dari hadas dan najis. Oke, selanjutnya pengertian dari hadas. Hadas adalah sesuatu yang mewajibkan wudhu atau mandi. Bersuci dari hadas hanya dapat dilakukan dengan wudhu atau mandi dengan air yang suci dan mensucikan. Jadi harus pakai air yang suci dan mensucikan. Kalau misalnya kita tidak mendapatkan air, maka bisa dilakukan dengan bertayamum. Sesuatu yang mewajibkan wudhu itu disebut dengan hadas kecil. Dan sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi disebut dengan hadas besar. Baik, sampai di sini anak-anakku paham? Paham. Baik. Berikutnya adalah macam-macam hadas. Jadi hadas itu terbagi atas dua, yaitu hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Berikutnya kalau wanita, dia biasanya datang bulan atau disebut dengan haid. Selanjutnya adalah ketika wanita pada saat mereka melahirkan, hamil dan lalu melahirkan. Terus yang berikutnya adalah keluar darah nifas. Dan juga ketika seseorang meninggal dunia. Jadi semua orang yang beragama Islam ketika dia sudah meninggal dunia pun maka dia harus dimandikan. Jadi wajib untuk dimandikan. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini sudah bisa dipahami materi yang Ustadz sampaikan? Bisa. Oke. Selanjutnya, sebagaimana yang Ustadz sudah sampaikan tadi, selanjutnya kita akan masuk pada menonton video. Menyimak video. Nah, ketika menonton video ini, kalian silakan simak baik-baik tayangan video yang Ustadz tayangkan di layar. Silakan kalian simak dengan baik dan setelah itu Ustadz akan bertanya dari materi video yang kalian tonton. Bisa dipahami ini? Bisa. Oke, baik. Kalau begitu Ustadz akan menyetelkan video yang berkaitan dengan toharoh, video pembelajaran yang berkaitan dengan bersuci dari hadas dan najis. Alat-alat untuk bersuci, macam-macam air, tata cara toharoh atau bersuci, tata caranya seperti apa. Kalau najis itu kotorannya, sedangkan hadas itu keadaan diri seseorang, ia tidak boleh melakukan ibadah seperti sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau najis itu bendanya, kalau hadas itu keadaannya, kalau najis itu barang yang dikeluarkan tadi, seumpama kalian kencing. Baik anak-anakku sekalian, coba perhatikan ke depan. Dari anak-anak tadi sudah menonton videonya. Ustadz ingin bertanya, apa
yang kalian dapatkan ketika kalian menonton video yang berkaitan dengan toharo tadi. Pertama, pertanyaannya adalah apa yang kamu ketahui tentang hadas? Angkat tangan. Apa yang kamu ketahui tentang hadas dari hasil tadi yang kalian tonton di video? Angkat tangan. Adalah keadaan ketika kita najis atau kotoran yang bisa menyebabkan kita sholat. Oke, baik. Selanjutnya Ustadz akan bertanya lagi tadi macam-macam najis. Kira-kira macam-macam najis terbagi atas berapa? 3. Terbagi atas berapa? Coba angkat tangan. Berapa? 3 Ustaz. Terbagi atas 3. Apa saja? Najis muhaffafah yaitu najis yang ringan, najis mutawasito yaitu najis pertengahan, dan najis mughalladhah najis yang tergolong berat. Oke. Kalau begitu Ustadz bertanya kepada Abe. Apa yang dimaksud dengan najis muhaffafah? Najis yang ringan. Najis yang Ringan. Nah, berikan contoh najis yang ringan. Coba Kafa. Najis yang ringan itu contohnya seperti apa? Air seni bayi laki-laki yang Ini Ustaz. Apa? Air seni bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih yang sudah menjawab. Ada lagi yang Ustaz ingin tanya lagi? Coba Reski. Yang dimaksud dengan najis mutawasito itu apa? Najis pertengahan. Najis pertengahan. Coba contohnya Azril. Contohnya apa? Contohnya seperti darah, Ya. giginya, kalau binatang dan sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah najis mughallazo. Muflih. Coba. Najis mughallazo itu adalah najis yang bagaimana? Najis yang berat. Najis yang tergolong berat. Coba berikan contohnya Hasan, Leia. Contohnya apa? Anjing dan babi. Jilatan air atau air liur dari Babi. anjing dan babi. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk semua yang sudah menjawab. Oke, setelah ini anak-anakku sekalian, setelah ini Ustadz akan membagi kelompok. Jadi akan Ustadz bagi menjadi 3 kelompok dan Ustadz sudah menyiapkan lembar kerja atau LKBD yang akan kalian kerjakan. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini yang paling belakang 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Coba sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak sekalian, Ustadz akan memberikan tugas proyek kepada Ustadz akan memberikan tugas untuk masing-masing kelompok. Jadi ini dalam bentuk proyek. Nantinya setelah kalian berdiskusi, kalian harus menghasilkan satu proyek untuk setiap kelompok. Setiap kelompok masing-masing satu hasilnya yang akan dipresentasikan di depan. Oke. Untuk kelompok 1 ini tugasnya adalah menguraikan macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Yang berikutnya untuk kelompok 2, jadi 3 kelompok ini silakan bergabung satu kelompok, mengklasifikasikan macam-macam najis dan perbedaannya serta cara menyucikannya. Yang kelompok terakhir, kelompok 3, menguraikan perbedaan antara hadas dan najis. Guys, silakan kalian semua bekerja dan berdiskusi membahas materi masing-masing. Jadi setiap kelompok materi yang dibahasnya berbeda. Dan apabila ada hal-hal yang kalian belum pahami dari materi ini,
silakan kalian bertanya apa yang kalian kurang pahami dari materinya. Oke, silakan berdiskusi. Ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada. Di sini kelompok di sini ada kesulitan? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada kesulitan berarti silakan dilanjutkan diskusinya. Kelompok 3 ada kesulitan dari yang kalian diskusikan? Tidak ada? Sudah bisa dipahami? Oke, baik. Baik anak-anak sekalian, Ustadz kasih waktu sekitar 15 menit. Setiap tugas kelompok itu harus sudah selesai. Jadi waktunya hanya 15 menit kalian untuk mengerjakan proyek itu. Setuju? Setuju. Oke, Ustadz tunggu 15 menit kemudian. Lalu kalian masing-masing akan mempresentasikan dan akan dinilai dari hasil presentasi dan diskusi. Baik anak-anakku sekalian, sudah selesai belum tugasnya? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2? Kelompok 3? Oke, baik kalau begitu, kalau semua sudah selesai tugasnya, diskusinya dan sudah menghasilkan proyek, berarti saatnya bagi kalian untuk mempresentasikan di depan. Ya, Ustadz akan mulai dulu dari kelompok 1 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 1 maju ke depan bersama-sama. Baik, anak-anakku silakan mempresentasikan hasil proyeknya, hasil kalian berdiskusi dan menghasilkan proyeknya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil. Macam-macam harus kecil, contohnya keluar sesuatu dari kubur dan kubur. Cara mencucikannya, berwudu dan bertayamum jika tidak ada air. Alas besar, contohnya keluar air mani, berhubungan suami istri, haid bagi wanita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada anak-anak yang ingin bertanya atau ingin dari materi yang disampaikan oleh kelompok 1, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Kelompok 2 atau kelompok 3 silakan bertanya. Silakan Azril bertanya. Oke. Yang ditanyakan adalah bagaimana caranya untuk menyucikan hadas. Caranya dengan Cara menyucikannya, jika harus kecil, cara menyucikannya berwudu dan bertayamum jika tidak ada air. Dan harus besar, cara menyucikannya dengan mandi wajib. Oke. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Adalah pertanyaan lagi? Oke. Baik, kalau begitu kepada kelompok 1 silakan duduk kembali. Silakan maju ke depan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil proyek. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Najis adalah benda kotor yang dapat membuat seseorang tidak suci. Dan najis terbagi menjadi 3, yaitu najis papa, najis kotor kita, dan najis pengertian najis papa adalah najis yang tergolong ringan. Contoh, bayi yang berumur 2 tahun dan belum makan dan minum kecuali minum. Najis anira adalah najis yang dapat dilihat oleh mata kita. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sudah menampilkan.
Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk kembali, dan yang terakhir adalah kelompok 3. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan materi yang dibawa, yaitu perbedaan hadis dan najis. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Contoh hadas kecil adalah buang angin, cara membersihkannya dengan cara berwudu dan jika tidak memperoleh air dengan cara bertayamum. Contoh hadas besar adalah keluar air mani, cara membersihkannya adalah dengan mandi wajib dan junub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 sudah memberikan penampilan yang terbaiknya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3 dan seluruh kelompok yang sudah tampil. Silakan duduk kembali untuk kelompok. Baik, anak-anakku sekalian, Ustadz meminta kalian untuk memberikan kesimpulan pada akhir pembelajaran ini. Jadi masing-masing dapat memberikan kesimpulan materi yang sudah didapatkan dari hari ini, dari waktu ketika kalian menonton video dan juga melihat tayangan dalam bentuk PowerPoint. Jadi silakan untuk memberikan kesimpulan. Ustadz akan tunjuk siapa saja yang bisa menyimpulkan. Yang pertama adalah Klepin. Simpulkan apa yang kamu dapatkan dari materi yang tadi. Silakan Kevin. Yang saya dapat dari pelajaran hari ini adalah macam-macam najis. Terus. Hadis kecil dan hadis besar. Contoh hadis kecil adalah keluar suatu dari kubur atau bubun. Cara mencucikan adalah berwudu dan bertayamum jika air. Hadis besar contohnya keluar air mani, berhubungan suami istri dengan sentuh wanita. Cara menyucikan adalah mandi wajib atau bertayamum. Ada yang bisa memberikan kesimpulan ya? Oke, silakan Azril. Jadi kesimpulannya, mengapa kita membersihkan diri itu sangat penting? Ya. Karena terdapat dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fashallah. Yang artinya Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang menyucikan diri lalu melaksanakan sholat. Karena suatu ibadat yang akan sah jika kita melaksanakannya dalam keadaan berhadas ataupun najis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anakku sekalian, itulah kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Azril. Silakan berikan tepuk tangan yang meriah untuk penanda Azril. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ustadz ada asesmen untuk kalian. Silakan kalian menjawab pertanyaan sudah membuat soalnya, dan kalian silakan jawab pertanyaan tersebut dan diserahkan. Materi soal-soal yang Ustadz berikan ini adalah sama dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Jadi silakan dikerjakan soalnya, dan kalau yang sudah selesai silakan untuk diantar, ya. Silakan dikerjakan. Baik anak-anakku sekalian, sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, berarti silakan kumpulkan di depan.
kita sudah menyelesaikan asesmen pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Ustadz tidak lupa untuk selalu mengingatkan kalian agar supaya apa yang kita dapatkan di dalam pembelajaran pada hari ini yang berkaitan dengan taharah, yaitu bersuci dari hadas dan najis, ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena berwudu atau bersuci dari hadas dan najis itu adalah merupakan prasyarat atau merupakan syarat kita di dalam melaksanakan sholat. Kalau kita sholat dalam keadaan berhadas, maka sholat kita menjadi tidak sah. Oke, bisa dipahami apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Bisa. Baik, sekalian, kita akan segera mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baik, silakan ketua kelas atau yang mewakili, Azril silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, dengan berakhirnya pelajaran kita pada hari ini, maka kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Dan ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Demikian Ustadz akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.